Juah-juah, nama saya Reh Mulyana Beru Sembiring Pandia. Asal kampung dari Aji Julu, tapi lahir dan besar di kota Brastagi. Kami sebagai warga lokal memperkenalkan makanan khas daerah kami, yakni daerah Karo. Makanya saya lebih memilih ke makanan tradisinya, yaitu cimpa. Namanya cimpa ini ternyata setelah saya pelajari banyak macam-macamnya. Marilah terus kita lestarikan makanan budaya Karo. Walaupun sudah banyak makanan yang dari luar, tetap kita pertahankan jati diri kita sebagai suku Karo. Brastagi dikenal sebagai daerah wisata di dataran tinggi Karo. Udara sejuk, hasil pertanian melimpah, serta budaya yang kuat terjaga, menjadikan daerah ini memiliki kekayaan tradisi yang khas. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, kuliner tradisional Karo seperti cimpa menjadi bagian penting dari identitas daerah. Karena melalui cita rasa makanan tradisi pula, orang dapat mengenal budaya, memahami sejarah, dan kehidupan masyarakatnya. Bagi masyarakat Karo, cimpa bukan makanan biasa. Kuliner ini telah hadir sejak lama dalam kehidupan adat masyarakat Karo. Terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung beras, ketan, kelapa, gula aren, dan dibungkus dengan daun singkut. Ada banyak jenis cimpa, mulai dari cimpa tuang, cimpa unung-unung, cimpa tuah, cimpa mata, dan lainnya. Inilah kalau rezeki mulut. Ini masih panas tadi dibuat. Terima kasih. Ini cimpa unung-unung namanya. Biasanya daunnya ini diberikan minyak, sedikit minyak supaya tidak lengket. Cimpa ini adalah merupakan salah satu kuliner, khususnya semacam kue ya, makanan ringan yang terdapat pada suku Karo. Cimpa ini memiliki rasa yang manis. Dia memiliki rasa manis. Makna filosofis yang ingin disampaikan dari cimpa sesungguhnya adalah agar manislah kehidupan. Jadi ini biasa dibawa sebagai oleh-oleh ataupun yang disajikan pada acara-acara yang terkait adat istiadat ya. Jadi menunjukkan harapan akan manisnya kehidupan, seperti rasa gula itu, dan gurih seperti kelapa, dan juga pengikat seperti tepung. Jadi cimpa ini ada bermacam-macam. Nah, ada banyak jenis cimpa. Ada cimpa unung-unung, cimpa gulame, cimpa tuang, jong labar, cimpa lepat, cimpa gabur-gabur, dan ada juga cimpa mata. Jadi sungguh beraneka ragam sebenarnya jenis cimpa. Dalam adat istiadat Karo, cimpa menjadi simbol penghormatan kepada tamu, lambang kebersamaan keluarga, serta bentuk syukur atas hasil panen dan kehidupan. Tak heran, makanan ini selalu disajikan dalam acara adat, pesta keluarga, hingga perayaan hari besar. Di dalam acara-acara yang terkait dengan adat istiadat, cimpa juga wajib disajikan dan disesuaikan dengan jenisnya. Seperti misalnya di dalam memasuki rumah baru ada namanya cimpa lepat ya, tepung beras, gula merah, dan kelapa tadi. Lalu kemudian pada saat perkawinan, ini kalau dahulu di daerah Singalor Lau, Kecamatan Tiga Binanga, mereka menyajikan untuk acara lamaran perkawinan itu pada saat nganting manuk, dia membawa yang disebut dengan cimpa gulame. Ini cimpa gulame ini diaduk di dalam wajan besar seperti membuat dodol.
Tetapi sejalan perkembangan waktu sekarang sudah ada pergeseran, orang mulai menggunakan juga yang disebut dengan cimpa unung-unung atau yang berbahan baku dari tepung beras pulut dan kelapa dan gula merah tadi ya di dalam menjadi intinya. Tetapi apapun itu sesungguhnya memiliki makna bahwa 3 rasa itu adanya gurih dari kelapa yang berharap kepada nikmatnya kehidupan yang akan dicapai ataupun nikmatnya sesuatu yang diharapkan dari suatu pertemuan. Begitu juga dengan manis yang didapat dari gula aren, yaitu membuahkan manisnya kehidupan buat orang-orang yang sedang melaksanakan acara adat tersebut. Kemudian juga tepung, yaitu sebagai pembalutnya yang untuk menyatukan itu. Nah, jadi ada makna filosofis kebersamaan, persatuannya, gurihnya atau nikmatnya kehidupan, dan juga manisnya interaksi di dalam keluarga. Jadi segala hal-hal yang baik, segala hal-hal yang indah, segala hal yang manis diharapkan, itulah yang kenapa selalu di dalam acara-acara, khususnya acara adat, disajikan cimpa. Ini tali. Aman? Oke, lanjut. Awas lalat ya. Ini harus dijaga karena ini makanan masuk ke mulut. Bagi masyarakat suku Karo ini, arti cimpa ini maknanya adalah kalau menurut saya ya, mungkin nanti ada yang lebih tua bisa mereka mengajari saya yang masih muda ya kan. Menurut saya ini adalah makanan tradisi yang dia banyak manis-manisnya. Artinya supaya kehidupan kita lebih manis, perbuatan kita lebih manis, pekerjaan kita lebih manis. Makanya disuruh buat yang manis-manis yang disebut namanya cimpa. Artinya ya untuk kemakmuran kehidupan kita dan juga bagi kebersamaan sesama umat manusia kalau menurut saya ya. Itu makna suku Karo. Untuk suku Karo. Dan di suku Karo, cimpa ini sangat penting. Ada yang ketika pesta pernikahan, kita harus ada memberikan cimpa kepada setiap yang hadir. Itu dalam pesta pernikahan. Kalau dalam acara masuk rumah baru, buka usaha baru, ada juga jenis cimpa yang harus kita sediakan. Ada juga yang paling penting yakni 7 bulanan. Itu minimal harus ada 5 macam cimpa. Itu sangat sakral maknanya supaya nanti ketika lahiran ibu dan anak dan keluarga sehat-sehat, juga kehidupan selanjutnya manis-manis. Itulah makna cimpa pentingnya bagi suku Karo. Di tengah perubahan zaman, ketika makanan modern semakin mendominasi, sosok Rahmuliana Beru Sembiring Pandia, seorang perempuan Karo asal Brastagi, memilih bertahan menjaga cita rasa tradisi cimpa. Ana mendirikan usaha rumah cimpa demi menjaga warisan leluhur agar tidak hilang di telan waktu. Awal buka usaha ini semenjak masa Covid. Kemarin pekerjaan utama saya adalah seorang pedagang batik. Ketika masa Covid, kami tidak diizinkan berdagang ke pasar. Jadi saya coba-coba buka usaha dari rumah, yakni buat makanan. Saya buat dulu makanan bolu, ada pizza. Terus ada juga teman yang minta makanan khas Karo, cimpa. Jadi saya coba-coba buat, akhirnya bisa diterima di masyarakat Brastagi sekitarnya. Kemudian 3 tahun yang lalu, saya punya ide untuk buka usaha agar makanan khas Karo ini lebih dikenal. Akhirnya saya buka toko khusus menjual makanan khas Karo. Kebetulan saya terlahir dari keluarga petani.
walau itu yang dari keluarga ibu saya. Kalau dari keluarga bapak saya dari dulu memang sudah pedagang kan. Jadi saya mengetahui membuat cara buat cimpa ini dari keluarga mama saya yang berutarigan. Di keluarga mama saya itu suka membuat cimpa, tapi cimpa mata itu dibuat ketika selesai adat pernikahan. Disuruhnya lah buat cimpa mata gitu. Jadi waktu kecil saya suka ikut-ikutan, ikut buat cimpanya, ikut makannya. Jadi saya pikir lah kok enak gitu. Jadi saya senang. Akhirnya saya yang belajar sendiri. Karena di keluarga kami itu bukan terlalu suka buat cimpa lah gitu, hanya karena ada acara. Di tangan Ana, cimpa tidak kehilangan identitasnya. Ia tetap mempertahankan cara pengolahan tradisional. Mulai dari pemilahan bahan alami seperti sayur dan buah, penggunaan daun singkut, hingga proses memasak yang menjaga aroma khas cimpa. Meski demikian, Ana juga berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia mulai menyandingkan cimpa dengan camilan lain agar cimpa dapat dikenal generasi muda. Jangan nanti daun bi. Ini loh daun-daunnya ini. Dalam membuat cimpa, bukan cimpa aja, makanan yang lain, saya itu harus bersih. Karena itu kan yang masuk ke mulut. Jadi saya usahakan itu bersih. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita pakai bahan yang berkualitas. Salah satunya pemilihan kelapa. Kita pakai kelapa yang setengah tua dan harus yang baru. Setelah itu, kita juga harus melihat tepungnya. Harus kita pakai yang berkualitas. Banyak ya tepung lebih murah, tapi kalau saya lebih suka dia tepungnya yang walaupun agak mahal sedikit, tapi rasanya menurut saya sudah pas dengan cimpa, dengan rasa cimpa gitu. Yang bagus untuk bungkus, dia seperti ini. Kalau ini kan sudah layu, dia kita sisihkan. Ini kan ada coraknya, nggak bagus. Kita sisihkan untuk tali, karena koyak. Daun yang cocok untuk pembungkus dia seperti ini. Karena memang daun singkut ini tidak semua, walaupun suku Karo dia buat cimpa pakai bulung singkut. Kenapa? Karena daun singkut ini sudah susah untuk mendapatkannya. Tapi kalau resep asli dari nenek kami, buat cimpa itu harus pakai daun singkut. Kenapa harus pakai daun singkut? Karena dia beda rupanya rasanya. Kita buat bungkusnya pakai daun singkut dengan daun pisang. Kalau pakai daun singkut, dia lebih dapat rasa khas daerah suku Karonya. Jadi untuk itulah kami berusaha untuk tetap bisa mendapatkan daun singkut ini walaupun agak susah. Supaya beda dia dengan ciri khas dari daerah lain. Karena yang saya lihat untuk makanan cimpa ini, kalau di daerah Aceh dia pakai daun pisang muda. Kalau pada umumnya dia pakai daun pisang yang lain yang bernama Bugis. Tapi tetap ada resep yang beda dengan yang punya suku Karo asli. Dia bisa kita pakai satu gini untuk satu cimpa. Kenapa saya pilih yang lebar? Supaya dia bisa tertutup sempurna. Jadi dia tidak bocor ketika kita sajikan. Gitulah dia. Jangankan anak muda ya Bang. Orang tua pun banyak dia nggak tahu jenis-jenis cimpa zaman sekarang ini. Malah mereka bertanya sama saya, apa aja jenis-jenis cimpa? Cimpa ini yang mana? Cimpa ini yang mana? Nah, itu juga niat saya memperkenalkan makanan khas Karo ini, makanya saya buka toko. Jadi anak muda sekarang dia nggak tahu. Jadi saya kadang cimpa unung-unung yang mana, saya tunjukkan fotonya ini. Cimpa ini yang mana, ini saya tunjukkan. Jadi saya membuat mereka supaya tertarik dengan makanan khas Karo ini. Saya buat cimpa ini supaya bisa disukai oleh kaum muda
dengan kami perlebar usaha ini. Kaum muda sekarang rata-rata mereka suka ngopi, suka makan-makan minum-minuman coklat. Jadi itu juga lah salah satu niat kami memperlebar usaha ini. Sekalian kami sediakan ada kopi, ada coklat, ada matcha, segala macam. Jadi orang muda tertarik untuk menikmatinya. Datanglah orang muda, mereka datang kami sediakan cimpa ini. Jadi mereka berpikir, apa ini ya, kok dibungkus begini? Jadi mereka makan. Ketika mereka makan, oh enak ya, Bi ini apa katanya, itulah cimpa, makanan khas Karo saya bilang. Oh ini cimpa, jadi mereka pun penasaran. Jadi anak-anak muda yang kami lihat dulu sering singgah di toko yang lama, akhirnya mereka juga sudah suka makan cimpa. Menjalankan usaha tradisional bukan perkara mudah. Di tengah maraknya makanan modern dan cepat saji, kuliner tradisional harus berjuang agar tetap diminati. Namun Ana percaya, tradisi akan tetap hidup jika terus dikenalkan. Kita bawa lagi hari ini. Karena itu, Oke. ia tidak hanya berjualan. Ana juga mengajarkan cara membuat cimpa kepada anak-anaknya Kalau perlu agar warisan budaya ini terus berlanjut. Al, boleh ngoles daun aku? Ayo aku. Oles daunnya aku. Tahu kamu cara ngoles daun? Oke, cukup. Mari apanya? Nah. Minyak sayang. Oke. Op, pelanten. Hah, gini buat dia aku. Ginikan dulu. Lalu taruh lagi. Jangan tekan-tekan kali. Jangan lalap dia pai. Berarti ini terbalik. Bisa? Bikin deh. Mantap bikin ya. Sini aja bikin biar gak susah kali. Oke. Ya. Tantangan terbesarnya adalah dari diri sendiri dan dari kita lah, kami lah masyarakat Karo sendiri. Pertama-tama tantangannya dari diri sendiri, kadang capek. Itu udah wajar. Yang kedua dari masyarakat sendiri, kita dulu kan hanya buka toko cimpa. Banyak juga sih orang bilang, hanya jual cimpanya gitu. Seharusnya kan itu yang kita lestarikan. Jadi yang tantangan seperti itu ya kita harus tetap kuat menjalani. Biarlah mereka hanya memandang sebelah mata, hanya cimpanya. Padahal itu kan makanan tradisi Karo yang harus kami suku Karo pertahankan. Jadi dengan merintis sedikit demi sedikit, usaha, dan yang pastinya berdoa, ya kami sebagai pelaku usaha makanan khas ini dibukakan Tuhanlah jalan supaya kami suku Karo tetap mempertahankan makanan khas Karo ini. Bapak bikin Bapak. Syukur puji Tuhan, Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada saya. Terlebih-lebih keluarga inti, suami dan anak-anak. Suami saya juga orang seni. Jadi kalau makanan kuliner ini kan termasuk seni juga. Karena makanan tradisi kan. Dia mendukung 100% usaha saya. Bahkan tempat ini suami saya sendiri yang mendesain. Saya tidak terpikir dia akan buat seperti ini gitu. Karena saya orangnya simple dan praktis. Yang penting sudah bisa buka, sudah bisa jualan saya pikir. Ternyata suami saya orangnya tidak seperti itu. Dia buat bagus, ini lagi katanya. Ketika kami sama-sama capek, dia tidak marah tapi dia tetap mendukung gitu. Anak-anak juga sangat mendukung karena mereka juga senang berdagang. Jadi ketika saya buat cimpa, "Mak ini cimpa apa? Mau Mak makan?" gitu. Jadi kalau keluarga inti sangat mendukung. Keluarga dari suami juga sangat mendukung. Keluarga saya juga sangat mendukung. Karena mereka juga senang lah, karena makanan tradisi ini tetap diperkenalkan gitu. Jadi untuk kedukungan keluarga inti dan keluarga besar dan orang-orang sekitar itu sangat besar. Karena yang mesan-mesan itu pertama-tama kebanyakan dari orang-orang sekitar saya. Mereka mendukung lah gitu. Bagi Ana, mempertahankan cimpa berarti menjaga jati diri budaya. Sebab makanan tradisional bukan hanya soal rasa,
melainkan tentang cerita dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perasaan saya otomatis senang, tapi yang pastinya saya tidak menyangka perjuangan saya mendapat apresiasi seperti ini kepada masyarakat. Karena saya membuka usaha, niat saya itu tulus untuk memperkenalkan makanan Karo. Ternyata apresiasi masyarakat sangat luar biasa. Ya, perasaan saya senang, syukur puji Tuhan lah. Kalau saya gimana ya, ngerekrut pegawai itu nggak harus dia bisa ini, dia bisa itu gitu. Tapi saya yang mengajari mereka. Saya merasa senang bisa membantu kehidupan mereka gitu. Walaupun saya juga masih kekurangan gitu. Tapi saya merasa senang mereka bisa membantu saya bisa membantu mereka. Saya merasa saya berguna bagi masyarakat walaupun masih sedikit. Pegawai saya masih hanya 10 kan. Itu pun saya sudah senang. Mereka bisa membantu saya bisa membantu mereka. Mari kita sama-sama mengejar mimpi kita gitu dengan pegawai. Istilahnya saya senang mempunyai pegawai gitu. Jadi awal mula saya bekerja di sini, saya dikenalkan oleh teman saya. Kebetulan Bibi ini juga lagi butuh pegawai. Jadi saya mencoba untuk mendaftar sebagai pegawai di Pandia Rumah Cimpa. Kita kan sudah masuk di tempat baru. Jadi tolong yang sudah kita bina dari tempat lama, di tempat baru ini kita tingkatkan. Yang paling utama adalah kebersihan. Kerja harus bersih, jangan kotor-kotor karena ini makanan masuk ke mulut. Yang kedua, bagaimana kita melayani tamu. Kita harus ramah, harus senyum, walaupun capek. Tetap layani pembeli dengan apa Pak, kalau tidak ada, bilang tidak ada. Atau maaf, hari ini sudah habis. Saya banyak belajar di Pandia Rumah Cimpa. Yang awalnya saya hanya tahu kalau makan cimpa itu pas di kerja tahun aja. Tapi ternyata kita di sini bisa menjual cimpa tidak hanya di kerja tahun, tapi sehari-harinya. Jadi saya juga belajar banyak tentang cimpa. Kalau dulunya sih saya cuma tahu yang namanya cimpa unung-unung, di mana di kerja tahun memang dipersiapkan cimpa unung-unung. Jadi perasaan yang saya rasakan ketika cimpa ini dikenal oleh banyak orang, saya jujur bangga ya sebagai orang Karo. Dan pembeli di sini juga tidak hanya orang Karo, melainkan dari berbagai daerah. Ada suku Jawa, Batak, dan saya sangat senang karena ternyata cimpa atau makanan khas Karo ini juga ternyata cocok di lidah banyak orang gitu ya, berbagai suku. Saya berharap Pandia Rumah Cimpa ini kedepannya bisa lebih sukses lagi, terus makanan khas Karo lebih dikenal lagi, dan kalau bisa sih bisa mendunia gitu, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Karo, tapi juga di mancanegara.